teman-teman semua, kembali lagi di channel YouTube saya. Pada video kali ini kita memasuki bab ketujuh yaitu Internet Gateway. Oke, jadi pada pembahasan kali ini kita akan mempelajari mengenai Internet Gateway. Nah, untuk membantu pembahasan kali ini, saya telah menyiapkan sebuah topologi yang akan kita gunakan untuk ke depannya, yang mana di sini terdapat 5 PC dengan satu perangkat switch dari vendor Cisco dan juga terdapat satu perangkat mikrotik yang terhubung ke internet. Dan goalsnya adalah router kita dapat terhubung ke internet yang mana nantinya akan kita sharing ke klien sehingga sekumpulan PC ini bisa kita akses internet. Nah, inilah yang kita sebut dengan konsep Internet Gateway. Langsung saja bisa buka Pinet Lab-nya, kemudian klik dua pada perangkat mikrotiknya. Nah, kemudian untuk deskripsinya bisa kalian samakan dengan hostname kalian. Nah, untuk hostname saya yaitu namanya RB Stripana ya teman-teman. Jadi kalian bisa sesuaikan dengan hostname punya teman-teman. Setelah itu kalian bisa scroll ke bawah lalu klik save. Nah, kemudian saya akan menambahkan perangkat switch. Nah, caranya kalian bisa klik kanan lalu pilih node. Dan di sini saya akan menggunakan vendor Cisco yang IO. Kemudian image-nya kalian bisa cari di Lab Hub, itu terdapat banyak image ya teman-teman. Nah, kemudian untuk deskripsinya saya kasih nama switch Cisco. Nah, kemudian untuk ikonnya saya ganti dengan perangkat switch. Kalian bisa cari switch, kemudian klik. Nah, setelah itu Ethernetnya saya pakai Ethernet 2. Setelah itu kalian bisa langsung save. Kemudian kita bisa tambahkan 5 PC klien dengan cara klik kanan lalu node, pilih yang virtual PC. Lalu untuk jumlahnya kita ganti menjadi 5. Nah, lalu jika sudah kalian save. Nah, kemudian di sini kita rapiin dulu ya teman-teman. Nah, kemudian untuk namanya kita ganti menjadi beraturan atau urut, karena sebelumnya masih acak-acakan ya teman-teman. Sini kita kasih nama VPC 1. Nah, setelah itu jika sudah diganti namanya semua, kita hubungkan pakai Ethernet yang dari switch ke mikrotik kita. Kemudian di sini kalian bisa tarik kabel dari router mikrotik ke switch, lalu dari switch ke VPC. Di sini kalian bisa sambungkan melalui Ethernet. Serah ya teman-teman. Kita hubungkan semuanya satu persatu. Oke, jika sudah, saat ini kita sudah berhasil mempersiapkan topologi untuk Internet Gateway. Oke, kemudian kita masuk ke materi yang kedua, yaitu kita akan membahas tahapan konfigurasi Internet Gateway. Nah, kita perlu mengetahui tahapan apa saja yang dibutuhkan dalam konfigurasi Internet Gateway di mikrotik kita. Nah, lalu kita perlu mengetahui tahapan-tahapan yang perlu dilakukan dalam mempraktekkan konfigurasi tersebut. Jadi kita akan menggunakan topologi ini. Nah, konfigurasi gateway memiliki beberapa tahapan yang perlu kita lakukan. Yang pertama ada konfigurasi WAN. Nah, WAN itu kepanjangan dari Wide Area Network. Jadi dia cakupannya dari router ke ISP. Nah, kemudian tahapan yang kedua, konfigurasi LAN. Nah, kepanjangan dari LAN adalah Local Area Network. Jadi dia cakupannya dari router mikrotik ke klien yang ada. Nah, kemudian yang ketiga adalah NAT. NAT kepanjangan dari Network Address Translation, yaitu fungsinya mentranslate IP address private menjadi public. Jadi di WAN ini kita akan konfigurasi DHCP client. Nah, untuk konfigurasi LAN kita fokuskan dari koneksi router ke klien yang ada. Nah, jadi nantinya kita akan konfigurasi IP address, kemudian juga akan konfigurasi yang namanya DHCP server. Nah, dan untuk konfigurasi NAT, nantinya kita akan melakukan pemilihan chain, lalu pemilihan out interface, dan yang selanjutnya kita akan melakukan pemilihan action pada konfigurasi.
Nah, jadi ini tahapan-tahapan yang ada pada konfigurasi internet gateway di internet kita. Oke, kemudian kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu konfigurasi WAN. Nah, pada materi sebelumnya kita sudah membahas tentang tahapan konfigurasi internet pada router kita, yaitu ada WAN, LAN, juga NAT. Pada materi kali ini kita akan membahas WAN. Nah, apa sih yang dimaksud dengan WAN itu? WAN merupakan Wide Area Network, yaitu koneksi antara router mikrotik dengan ISP penyedia internet. Untuk konfigurasi WAN terdapat dua cara, yaitu dengan DHCP client dan juga statik atau manual. Nah, perbedaan dari keduanya adalah jika kita melakukan konfigurasi WAN dengan DHCP client, itu apabila ISP menyediakan DHCP servernya. Maka ketika mikrotik dikonfigurasi menggunakan DHCP client, dia akan mendapatkan IP address secara otomatis. Dan apabila ISP tidak menyediakan DHCP server, maka tentunya mikrotik tidak akan mendapatkan IP address. Oleh karena itu, kita perlu konfigurasi WAN-nya secara manual. Kali ini kita akan membahas tentang konfigurasi WAN dengan cara DHCP client, baik itu konsep ataupun praktik secara konfigurasi baik secara CLI maupun Winbox. Nah, di sini kita nyalakan terlebih dahulu mikrotiknya. Di sini kalian login menggunakan user kalian. Nah, DHCP client bisa dilakukan apabila menemukan ISP yang menyediakan DHCP server. Jadi yang bertindak sebagai DHCP server itu ISP, dan yang bertindak sebagai DHCP client itu mikrotik. Sehingga nanti mikrotik bisa mendapatkan IP address secara otomatis dari penyedia internet yaitu ISP. Dan ketika ISP tidak menyediakan DHCP server, maka perlu mengkonfigurasinya secara manual. Nah, di sini parameter yang akan kita dapatkan dari konfigurasi DHCP itu ada 3, yaitu IP address, default gateway, dan juga DNS. Nah, di terminal ini by default yaitu sudah terkonfigurasi dengan DHCP client. Kalian di sini bisa cek dengan ketikan IP DHCP client print. Maka di sini kita dapat IP yaitu 192.168.226.147/24. Nah, jadi IP ini bisa kita gunakan untuk koneksi dengan Winbox. Tetapi jika mikrotik kita belum terkonfigurasi DHCP client, tapi si ISP-nya menyediakan DHCP server, kita bisa hapus IP DHCP client terlebih dahulu dengan masuk ke IP DHCP client, kemudian kita ketikkan print detail. Nah, di sini kita bisa mengetahui bahwasanya kita tadi menyinggung terkait parameter bahwa kita mendapatkan gateway, DNS, dan juga IP address. Di sini kita bisa print terlebih dahulu, kemudian kita hapus terlebih dahulu IP DHCP-nya dengan perintah remove number 0 karena posisinya dia di nomor 0 ya. Dan kita print lagi, maka di sini sudah tidak ada ya. Lalu kita kembali ke menu awal dengan perintah slice. Nah, kemudian kita ketikkan IP address print. Nah, maka di sini sudah tidak ada lagi yang letter satunya. Kemudian kita interface print. Nah, jadi kita memiliki 4 interface pada mikrotik. Nah, di sini kita fokuskan konfigurasi DHCP pada Ether 1 yang mengarah ke ISP. Kita bisa ketikkan perintah IP DHCP strip client add interface sama dengan Ether 1. Setelah itu kita disable sama dengan no agar aman ya teman-teman. Kemudian kalian bisa enter. Nah, untuk mengkonfigurasikannya kita bisa ketikkan lagi IP address print. Nah, maka untuk Ether 1 sudah mendapatkan IP DHCP client. Kemudian kita coba cek detailnya dan IP address DHCP, IP DHCP client print detail. Nah, jadi ini merupakan konfigurasi DHCP client secara CLI. Langkah selanjutnya kita konfigurasi menggunakan Winbox. Nah, untuk menu DHCP kalian bisa klik IP lalu DHCP client. Dan ini adalah address yang kita dapatkan dari konfigurasi secara CLI. Di sini kita bisa hapus dulu, kemudian kita klik tanda plus. Dan interface-nya kita pilih yang mengarah ke ISP yaitu Ether 1. Dan DNS-nya kita checklist. Nah, nantinya dia akan mendapatkan parameter gateway-nya, DHCP server, dan juga IP address-nya. Lalu, oke saja. Nah, bisa kita simpulkan, ketika kita konfigurasikan dengan cara DHCP client, maka kita akan dapatkan IP address. Lalu DNS, yang artinya kita bisa ping 88. Dan juga default gateway, yang artinya kita bisa ping Google Internet. Di sini kalian bisa cek di new terminal dengan ping 88 dan juga ping google.com. Nah, maka di sini dia bisa ya. Oke teman-teman, selanjutnya kita lanjut ke materi yang kelima, yaitu kita akan membahas konfigurasi WAN dengan cara manual. Ketika kita konfigurasi secara manual, syaratnya ISP tidak menyediakan DHCP server. Di sini bisa menggunakan dua cara, yaitu terminal atau menggunakan Winbox. Nah, di sini kita coba menggunakan terminal terlebih dahulu. Kita bisa lihat di sini IP address print.
Kemudian kita hapus yang Ether1 dengan cara masuk ke IP DHCP client. Kemudian kita print. Nah, dia berada di number 0. Kita bisa hapus IP at dynamic-nya dengan perintah remove number sama dengan 0. Kemudian kita print. Nah, di sini tidak ada IP DHCP client-nya. Dan kita ke menu awal. Kita cek gateway-nya dengan perintah IP root print. Nah, ini sudah tidak ada yang 00 ya. Sekarang kita cek DNS-nya dengan perintah IP DNS print. Di sini juga tidak ada. Nah, kita akan konfigurasi WAN secara statik atau manual. Jadi, praktik ini dilakukan apabila kita menemui ISP yang tidak menyediakan DHCP server. Jadi, kita konfigurasi IP address, gateway, dan DNS-nya secara manual. Di sini kita bisa tambahkan IP address dengan perintah IP address address sama dengan 192.168.44.136/24 spasi interface sama dengan Ether1. Nah, sudah, kalian bisa pastikan bisa ping ke ISP-nya ya teman-teman. Sini saya ping dan dia bisa. Nah, selanjutnya konfigurasi default gateway. Kita bisa cek dulu dengan perintah IP root print dan tidak ada ya. Kita bisa tambahkan IP root add gateway sama dengan IP gateway kalian ya teman-teman. Kemudian kita lakukan ping ke 88 dan dia sudah berhasil. Kemudian kita juga lakukan ping google.com. Nah, maka dia belum bisa ya karena kita belum konfigurasi DNS. Nah, di sini kita bisa lihat IP DNS print dan ini belum ada ya. Kita tambahkan secara manual yaitu dengan IP DNS set servers sama dengan 8.8.8.8. Nah, jika sudah enter, kemudian kita lakukan lagi IP DNS print, maka di sini sudah ada. Kita coba ping google.com. Nah, maka di sini sudah bisa. Nah, kemudian cara konfigurasi secara Winbox gimana? Nah, yang pertama kita pergi ke Winbox, lalu ke menu IP, lalu addresses. Kemudian di sini yang Ether1 kita hapus terlebih dahulu dengan klik yang tanda minus ini ya teman-teman. Nah, kemudian kita bisa tambahkan lagi dengan klik tanda plus. Kita definisikan seperti yang di CLI. IP-nya kita isi menjadi 192.168.226.136/24. Kemudian di sini pilih Ether1, apply, lalu OK. Selanjutnya yang default gateway kita bisa pergi ke IP lalu routers. Kemudian yang as ini kita hapus saja. Kemudian untuk konfigurasi kita bisa klik plus. Untuk DST address-nya kita biarkan 00. Di bagian gateway kita isi IP gateway ISP kita tadi, yaitu 192.168.226.136. Kemudian untuk tipenya unicast ya. Setelah itu kalian bisa apply lalu OK. Nah, di sini sudah terdapat keterangan S yaitu aktif atau static. Dan selanjutnya kita lanjut ke materi yang ke-6 yaitu konfigurasi LAN. Nah, pada materi kali ini kita akan membahas mengenai konfigurasi LAN. Nah, jadi nanti kita akan melakukan konfigurasi IP address pada interface yang mengarah ke klien. Dan kita juga akan konfigurasi DHCP server. Jadi yang dimaksud dengan DHCP server adalah laptop atau PC yang terhubung ke mikrotik kita dan akan mendapatkan IP address secara otomatis. Dan hubungan antara mikrotik dan ISP itu sebagai DHCP client. Mikrotik mendapatkan IP otomatis dari ISP, akan tetapi hubungan mikrotik dan klien, nanti mikrotik akan bertindak seperti server, dan dia bertugas memberikan IP address kepada klien. Nah, langsung saja di sini kita praktekkan. Kalian bisa buka Winbox. Yang pertama kita akan mengkonfigurasikan IP address. Kalian bisa buka IP, lalu pilih yang address.
Nah, yang mengarah ke klien itu kan Ether 2. Jadi di sini untuk Ether 2-nya kita tambahkan IP misalnya 192.168.88.1/24. Nah, kemudian interface yang mengarah ke klien 2 yaitu Ether 2. Kemudian kita apply lalu off. Nah, jadi konfigurasi IP address sudah selesai. Sekarang kita beralih ke konfigurasi DHCP server. Kalian buka yang IP, kemudian pilih DHCP server. Masuk ke DHCP setup. Nah, di sini interface-nya kita pilih sesuai yang mengarah ke klien yaitu Ether 2. Kemudian kita next. Nah, di sini kita pastikan ini semua benar atau sesuai. Jadi bisa kita next saja. Kalian next saja ya. Nah, sekarang kita sudah berhasil mengkonfigurasi DHCP servernya. Dan untuk langkah selanjutnya, kita bisa lihat di sini kliennya apakah sudah mendapatkan IP secara otomatis atau belum dengan buka semua VPC-nya. Nah, contoh di VPC 1, di sini kita show IP. Jika belum dapat, kita ketikkan IP DHCP. Nah, di sini tampilannya Dora ya teman-teman, yang artinya sudah mendapatkan IP. Nah, jika VPC 1 sudah, kita coba lakukan cek pada VPC yang lainnya. Nah, kemudian jika semuanya sudah mendapatkan IP, kita akan coba cek ping Google. Di sini contohnya di VPC 5. Kita coba cek ping google.com. Maka di sini belum bisa connect internet ya, karena kita belum melakukan tahapan yang ketiga yaitu NAT. Oke, kemudian kita masuk ke materi yang ketujuh yaitu konfigurasi NAT. Nah, langkah terakhir yang kita lakukan dalam config Internet Gateway adalah config NAT. NAT itu kepanjangan dari Network Address Translation, di mana IP address private yang dimiliki oleh klien ini ketika ingin akses internetan dia akan melewati router. Nah, ketika melewati router akan diterjemahkan dengan NAT, sehingga ia bisa akses internet dengan IP public yang dia pinjamkan. Nah, di sini kalian bisa buka Winbox untuk mengkonfig. Kemudian kalian pilih IP, lalu firewall, dan kemudian klik yang NAT. Lalu klik tanda plus, kita tambahkan dan kita pergi ke general, kemudian untuk chain-nya tetap SRC NAT. Kemudian untuk out interface, di sini kita isi Ether 1. Kemudian untuk yang action, kita ubah menjadi mask query. Nah, mask query ini adalah IP address yang dimiliki oleh klien, yaitu jumlahnya ada 5. Jadi jumlah IP private ini ketika melewati router mikrotik itu akan ditranslate ke IP public. Diibaratkan menggabungkan kumpulan IP private lalu yang dihasilkan nanti menjadi satu IP public. Nah, jika sudah kita apply, kita akan coba pengujian di bagian PC client. Sini contohnya PC 1 ya teman-teman. Sini kita coba ping google.com, nah maka dia bisa. Dan kita coba juga ping google.com, maka dia juga bisa juga. Oke teman-teman, kita lanjut ke materi yang ke-8. Di sini kita akan mempelajari sebuah triks yang dimana kita bisa melakukan setting hanya pada VPC 1. Oke, langsung saja kita implementasikan pada Winbox. Kalian bisa klik IP, firewall, lalu NAT. Kemudian kita klik IP address-nya. Kemudian di sini kita isi IP-nya yaitu IP pada VPC 1 yaitu 192.168.88.254. Nah, kemudian kita apply lalu oke. Kemudian kita bisa lakukan pengujian pada VPC 2. Nah, kita lakukan ping google.com. Maka di sini dia sudah tidak bisa ya. Nah, di sini jika addressnya kita centang, berarti selain IP address dari VPC 1 itu bisa internetan. Sedangkan jika IP-nya sama itu tidak bisa. Kemudian kita coba pada VPC 1, kita ping google.com, maka di sini dia tidak bisa ya teman-teman. Nah, tetapi jika kita cek pada VPC 3, kita ping google.com, maka di sini dia akan bisa ping. Ya teman-teman, kita lanjut ke materi yang ke-9. Jadi untuk saat ini kita sudah berhasil melakukan konfigurasi internet gateway pada router mikrotik kita. Dan sebelumnya kita sudah melakukan beberapa trik juga pada firewall NAT sehingga VPC 1 tidak bisa internetan dan sisanya bisa. Untuk itu kita bisa kembalikan lagi ke settingan awal. Kalian bisa buka IP lalu firewall. Kemudian di sini
SRC address-nya kita hapus saja. Nah, ini artinya siapa saja bisa akses internet. Setelah itu kita apply lalu oke. Nah, untuk saat ini kita tahu bahwasanya IP address yang ada di VPC ini masih berantakan. Nah, kita coba matikan dulu satu persatu. Kemudian kita request DHCP klien secara satu persatu agar kita nanti bisa dapat IP address-nya secara berurutan. Kita matikan dulu ya teman-teman. Kemudian jika sudah, kita buka VPC satunya terlebih dahulu. Kita ketikkan di sini show IP. Kemudian kalian bisa pastikan IP-nya kosong ya. Setelah itu kita bisa request DHCP dengan IP DHCP. Nah, maka di sini ada informasi DORA, yaitu informasi dapat IP address. Nah, di sini informasi IP address-nya pada VPC 1 yaitu 192.168.88.254. Nah, kemudian kita lanjut request DHCP klien untuk VPC 2. Kita show IP, kemudian IP DHCP. Dan di sini kita dapat IP 192.168.88.253. Dan ternyata tidak bisa berurutan ya teman-teman. Jadi mau nggak mau IP address-nya berantakan ya ada di VPC. Jadi nggak apa-apa ya untuk IP address-nya yang berantakan. Kemudian kita lanjut request IP DHCP klien di VPC 3, 4, dan 5. Dan jika semuanya sudah mendapatkan IP address secara otomatis, ketika kita melakukan koneksi ke Google, coba ping google.com ya teman-teman, itu sudah bisa semua ya. Kita lakukan di semua VPC di ping Google atau ping 88. Dan kalian bisa pastikan bahwa semuanya bisa ping Google ya teman-teman. Oke teman-teman, kita masuk ke materi yang terakhir yaitu konsep ARP. Nah, ARP itu kepanjangan dari Address Resolution Protocol. Nah, ARP digunakan untuk mapping IP address dengan MAC address. Nah, jadi cara kerja ARP itu misal pada VPC 3 ini ingin melakukan koneksi ke internet, maka nanti ARP-nya akan dicatat di router. Jadi ARP itu akan dicatat di bagian ARP table, di mana ARP itu dicatat ketika ada suatu paket yang masuk ke router, baik masuk ke Ether 2 maupun Ether 1. Jadi ARP dicatat ketika ada suatu paket masuk ke router ataupun keluar dari router. Dan di sini kita coba show IP di VPC 5, dan kemudian kita coba ping 88. Nah, nantinya IP address VPC 5 akan dicatat di ARP table yang ada di router mikrotik kita. Nah, di sini ada ARP yang sudah dicatat yaitu IP-nya dari VPC 5. Dan jika kita buka terminal Winbox ataupun router mikrotik, di sini kita coba ping Google dari mikrotik ya teman-teman. Kita ping 88. Nah, ini sudah berhasil. Dan jika kita cek di IP, kemudian ARP, nah dia sudah tercatat di bagian Ether 1, yaitu IP dari VPC 192.168.254.2. Kemudian kita coba dari VPC 2. Kita lihat IP dari VPC 2. Nah, maka dia belum terdaftar di ARP. Kemudian kita lakukan ping google.com. Nah, untuk IP VPC 2 sudah bisa terdaftar di ARP table di Winbox. Nah, kita bisa cek juga ketika VPC 1 ingin berkomunikasi dengan VPC 2. Jadi ketika kita ping IP address VPC 2 ini, ping IP. Nah, maka dia sudah berhasil. Dan kita lihat di ARP table bahwa VPC 1 juga sudah tercatat di ARP table-nya. Sekian video pembahasan dari saya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Sampai jumpa di video saya yang selanjutnya ya. Dadah.